sudah jalani kontak dengan PSSI. Milan Van Ewijk siap bela timnas Indonesia di masa mendatang. Namun, pemain keturunan, Milan Van Ewijk mengungkapkan alasannya mengapa belum memilih untuk bela timnas Indonesia 100%, meski sudah menjalin kontak dengan PSSI. Milan Van Ewijk merupakan satu pemain keturunan yang awalnya sempat masuk rekomendasi pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong. Pemain 24 tahun ini belak-belakan mengungkapkan alasannya belum 100% ingin membela timnas Indonesia. Bukannya sekarang saya sudah kontak dengan mereka, PSSI. Tapi kalau saya terbuka, saya kira bisa diatur dengan cukup cepat, diucap Van Ewijk saat wawancara dengan RTV OOS. Menurut Milan Van Ewijk, masih terlalu dini untuk menentukan harus membela timnas Indonesia sekarang. Hal itu karena dirinya masih ingin fokus ke timnya terlebih dahulu, apalagi usianya terbilang masih sangat muda. Mungkin agak terlalu dini untuk menentukan pilihan ke timnas Indonesia, tapi semuanya bisa terjadi dengan cepat, imbu pemain Coventry City tersebut. Anda tidak tahu apa yang akan terjadi. Segalanya sesuatu bisa terjadi dengan cepat dan kami tidak ingin mengambil pilihan terlalu cepat, dilanjut pemain yang berusia 24 tahun ini. Lebih lanjut, Milan Van Ewijk menegaskan akan fokus dengan perkembangan diri sendiri, terutama bersama Coventry City. Saya ingin fokus ke klub terlebih dahulu, berkembang, bekerja keras agar bisa lebih baik lagi, tegas Van Ewijk. PSSI mengakui bahwa masih bernegosiasi dengan pemain keturunan yang memiliki nama besar. Siapakah dia? Timnas Indonesia akan ketambahan pemain grade A, yakni sosok Ula Romeni yang sedang mengurus proses naturalisasi. Setelah mendapatkan jasa pemain FC Utrecht tersebut, PSSI masih belum akan berhenti menambah kekuatan untuk skuad Garuda. Exco PSSI, Arya Sinulinga membocorkan bahwa akan ada nama besar yang didatangkan, pihak federasi kini bahkan telah melakukan negosiasi. Ada beberapa nama, tapi ada yang sudah sepertinya akan kita urus, tapi soal siapa, tapi yang nama besar masih negosiasi. Ada juga yang enggak begitu dapat negosiasinya, kitanya ya udahlah, ucap Arya dalam Siniar Sport 77. Adapun nama pemain yang dimaksud, Arya memang tidak mengungkapkan, namun memang ada pemain keturunan yang memiliki nama besar di Eropa. Misalnya Kenzo Goldmin yang pernah bermain untuk Excelsior Rotterdam, AS Alkmaar dan kini berkarier di Derby County. Kemudian ada Miliano Manhoef yang bermain di Stoke City, sayap kanan ini telah mencicipi kompetisi sekaliber EFL Cup. Ada juga pemain dari Serie A yang berposisi sebagai penyerang, ia adalah Tijani Noslin, pemain yang memiliki market value cukup tinggi 173,82 miliar. Lalu ada nama baru, yaitu Daniel Hodoeki yang juga punya darah Indonesia, ia adalah pemain Union Berlin Liga Jerman. Patut dinantikan siapakah pemain keturunan yang memiliki nama besar tersebut dan kini sedang bernegosiasi dengan PSSI untuk membela timnas Indonesia. Kenzo Goldmin ungkap peran netizen yang bikin dirinya ingin bela Indonesia ketimbang tunggu panggilan Belanda. Kenzo Goldmin berbicara tentang alasannya yang mungkin bakal jadi penyebab dirinya dinaturalisasi sebagai warga negara Indonesia, WNI, dan memperkuat timnas Indonesia, ketimbang menunggu panggilan dari Belanda. PSSI masih terus melakukan naturalisasi terhadap para pemain keturunan yang tinggal di luar negeri, terutama di Belanda. Nama berikutnya yang berpotensi dinaturalisasi adalah Kenzo Goldmin. Meski belum diumumkan secara resmi oleh Erick Thohir, sang pemain yang kini membela Derby County FC telah berbicara terang-terangan. Kenzo Goldmin yang masih berusia 22 tahun dan dia bermain di Liga 1 Inggris bersama Derby County. Meski masih mungkin menanti panggilan dari timnas Belanda, Kenzo Goldmin mengaku tertarik bela timnas Indonesia. Kenzo sejatinya belum mengambil keputusan final. Meski begitu, dia menjadi ingin membela skuad Garuda karena peran dari para netizen Indonesia. Itu sangat menarik, saya menerima DM, Instagram, pada setiap hari dari orang Indonesia, kata Kenzo, sebagaimana dilansir dari Football Talent. Itu sangat menarik dan benar-benar indah. Anda bisa benar-benar menjadi panutan, ada begitu banyak orang di Indonesia, jadi itu tentunya adalah sebuah kesempatan yang luar biasa. Saya pikir, tak akan menyesal jika Indonesia menjadi pilihan bagiku, tegasnya. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, bersyukur timnas Indonesia mengukir perjalanan awal yang bagus di ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024 atau Piala AFF 2024. Hal itu disampaikan usai timnas Indonesia menang tipis 1-0 atas Myanmar di laga perdana Grup B. Erick bersyukur karena timnas Indonesia bisa melewati rintangan pertamanya dengan hasil positif.
Sebab, dia sadar betul laga pertama di setiap turnamen jadi pertandingan yang berat. Alhamdulillah kita bisa memetik kemenangan 3 poin di laga pembuka. Setiap laga pembuka pastinya laga yang berat dijalani. Apalagi mayoritas pemain kita adalah pemain muda di bawah usia 22 tahun, ujar Erik dalam keterangannya, Senin, 9 Desember 2024. Erick Thohir juga menilai bahwa kemenangan ini menjadi awalan yang bagus bagi timnas Indonesia. Terlebih, skuad Garuda dihuni oleh pemain muda yang pastinya akan menambah kepercayaan diri mereka. Awal yang bagus. Apalagi timnas di ASEAN Cup ini didominasi pemain-pemain yang banyak bermain di liga. Artinya, jam terbang mereka bertambah dengan membela timnas, ucap Erik. Kendati begitu, Erik tak ingin timnas Indonesia berpuas diri begitu saja. Dia berharap para pemain bisa terus meningkatkan performa permainannya di ajang bergengsi di Asia Tenggara ini. Semoga para pemain timnas Indonesia yang merupakan paling muda di antara peserta lainnya bisa terus meningkat performanya, tutur Erick Thohir. Anggota Exco PSSI, Yunus Nusi memberikan tanggapannya soal kabar Ketua Umum Erick Thohir bakal melakukan Zoom dengan salah satu pemain keturunan. Sebelumnya, Erick Thohir mengungkapkan bakal menjalani video conference dengan beberapa pemain keturunan. Akan tetapi ia tidak menyebut siapa saja pemain yang dimaksud, ia hanya menyebut kalau pemain tersebut bermain reguler di Liga 1 Belanda, Inggris dan Serie A. Menanggapi hal itu, Yunus Nusi mengaku hal tersebut masih akan dibicarakan bersama seluruh anggota PSSI. Ya, kita kemarin sudah berencana melakukan komunikasi dengan sang pemain, ujarnya kepada awak media. Lebih lanjut, pihak PSSI sudah pernah berkomunikasi lewat DM Instagram beberapa minggu yang lalu. Kita belum melakukan Zoom, tapi beberapa minggu yang lalu saya sudah melakukan komunikasi dengan sang pemain, alhamdulillah dapat respon positif, kata Yunus Nusi. Ya, kita memang perlu pemain striker yang berkelas, makanya PSSI terus berusaha mencari pemain tersebut, pungkasnya. Shin Tae-yong PD Timnas Indonesia bersaing meski bermodal pemain muda. Pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong, begitu percaya diri timnya dapat bersaing dalam Piala ASEAN Mitsubishi Electric 2024, AMEC 2024. Ia tidak gentar meski skuad Garuda dihuni pemain-pemain muda. Shin mengatakan timnas Indonesia dihuni pemain-pemain potensial dengan syarat kualitas. Jadi, ia cukup optimistis tim asuhannya dapat bersaing hingga ke final. Kemungkinan besar, kami punya peluang untuk mencapai final, kata Shin dilansir dari laman Kita Garuda, Minggu, 8/12/1024. Pelatih asal Korea Selatan itu mengatakan timnya memang sangat tertantang dengan komposisi pemain muda. Menurutnya, setiap laga yang akan dilalui timnas Indonesia pastinya tidak akan mudah terutama saat melawan Myanmar. Karena kami akan melawan pemain timnas senior, jadi pastinya akan berat bagi kami, kata Shin. Pria berusia 54 tahun itu mengatakan timnya terus akan mematangkan diri untuk Piala AFF. Hal itu agar Pratama Arhan dan kolega dapat tampil maksimal dalam setiap laga yang dimainkan. Kami akan mempersiapkan tim dengan baik, dengan latihan organisasi yang terstruktur, tandasnya. Pernyataan Eliano Rangers usai resmi perpanjang kontrak di PEC Zwolle. Kata-kata Eliano Rangers usai resmi perpanjang kontrak di PEC Zwolle. Ya, kontrak Eliano diketahui sejatinya akan berakhir di penghujung musim 2024 hingga 2025. Namun kini, pihak PEC Zwolle dan pemain timnas Indonesia menemukan titik cerah. Kedua pihak sepakat melakukan perpanjangan kontrak selama 2 tahun. Itu artinya, Eliano akan tetap bersama PEC Zwolle sampai 2027. Eliano sangat senang bisa melanjutkan kiprahnya bersama klub yang sudah dibela sejak kecil. Meski belum berkontribusi cukup banyak, adik dari Tijani Rangers ini bertekad untuk mengukir kisah manis bersama PEC Zwolle. PEC Zwolle adalah klub saya. Saya merasa seperti di rumah di sini dan sangat menikmati waktu saya di sini. Dalam beberapa tahun ke depan, saya akan tetap terlihat mengenakan biru putih kebanggaan kita dan akan berusaha membantu tim di lapangan serta menghibur para pendukung yang selalu mendukung kami, kata Rangers, dilansir dari situs PEC Zwolle, Jumat 6 Desember 2024. Eliano memulai karirnya bersama PEC Zwolle di kelompok umur U17 pada Juli 2017 lalu. Tahun demi tahun dijalani hingga akhirnya berhasil menembus skuad utama. Pada musim ini, Eliano telah mencatatkan 9 penampilan di 2 kompetisi bersama PEC Zwolle.
Akan tetapi, pemain timnas Indonesia itu masih belum mengemas satupun gol maupun assist. Eliano pun hanya duduk di bangku cadangan saat skuad Garuda kalahkan Arab Saudi 2-0 dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Menarik kini menantikan kelanjutan karirnya. Bikin heboh media Malaysia, pemain Liga Italia Grade A ini segera gabung timnas Indonesia. Terdapat satu pemain grade A yang kini bermain di Serie A, yang membuat media Malaysia heboh karena dirumorkan akan bergabung dengan timnas Indonesia sebagai pemain naturalisasi. Media Malaysia, Makan Bola dibuat geger dengan rumor yang beredar seputar pemain naturalisasi terbaru timnas Indonesia. Timnas Indonesia di bawah asuhan Shin Tae-yong memang gencar mencari pemain-pemain keturunan berbakat untuk dinaturalisasi. Program naturalisasi ini terbukti sukses dalam membangun kekuatan timnas Indonesia di bawah asuhan Shin Tae-yong. Tak heran jika kini timnas Indonesia menjadi salah satu tim yang diwaspadai di level Asia. Lantas siapakah pemain naturalisasi yang membuat heboh media Malaysia tersebut? Dan kini rumornya pemain keturunan Indonesia tersebut memiliki peluang untuk membela timnas Indonesia. Progres naturalisasi pemain memang membuat negara lain khawatir karena terbukti berhasil membuat timnas Indonesia meningkatkan kekuatannya. Antara pemain berstatus keturunan yang kini menjadi tonggak tim Garuda ialah Jay Itzes, Mees Hilgers dan lain-lain, tulis Makan Bola seperti dilansir ARP Sport. Makan Bola juga menyoroti satu nama yang diduga akan menjadi incaran timnas Indonesia. Dugaan media Malaysia tersebut merupakan respon dari pernyataan Hamdan Hamedan soal pemain grade A yang dikabarkan akan membela timnas Indonesia. Hamdan mengklaim pemain grade A akan memperkuat tim Garuda. Namun, dia tidak membeberkan identitas pemain tersebut, tulis media Malaysia. Makan Bola menduga yang dimaksud oleh Hamdan Hamedan adalah Tijani Noslin, pemain kelahiran Belanda yang kini bermain untuk Lazio. Satu nama yang berpotensi mewakili timnas Indonesia sebagai pemain keturunan penyerang Lazio, Tijani Noslin, tulis media Malaysia Makan Bola. Media Malaysia yakin Tijani Noslin bisa menjadi aset jangka panjang untuk timnas Indonesia di masa depan. Jika PSSI berhasil mendaratkannya sebagai pemain keturunan Indonesia berikutnya, Noslin bisa menjadi aset jangka panjang bagi tim, tulis Makan Bola. Namun jika itu terjadi maka, Indonesia akan menjadi ancaman untuk negara-negara di Asia khususnya di Asia Tenggara, tegas Makan Bola. Penyerang yang memiliki darah Indonesia, Tijani Noslin menjadi kunci kemenangan pasukan Bian Cocolesti. Ia sukses mencetak 3 gol atau hat-trick sekaligus memastikan langkah Napoli terhenti lebih awal di ajang ini. Tijani Noslin merupakan pemain yang dirumorkan memiliki darah Indonesia, Suriname. Tijani Noslin merupakan pemain keturunan Indonesia, Suriname dan Belanda. Ia bermain di Serie A bersama Lazio, tulis laporan Instagram Indonesia Mendunia. Kini penyerang berusia 25 tahun ini semakin berkembang. Noslin yang bermain bersama Lazio sukses menunjukkan taringnya dengan mencetak 3 gol. Tijani Noslin mencetak hat-trick ketika Lazio mengalahkan Napoli di ajang Coppa Italia, tulis laporan di Instagram. Adapun Noslin sendiri memang akhir-akhir ini dirumorkan bisa membela timnas Indonesia. Namun sebelumnya, PSSI menyebut akan mencari tahu lebih dulu, apakah benar Noslin masih eligible atau tidak. Kita akan mencari tahu terlebih dahulu pemain tersebut masih eligible untuk membela timnas Indonesia atau tidak. Jika masih makan kita akan lakukan negosiasi, tutur Arya. Mantan pelatih timnas Malaysia, Kim Pan-gon, memprediksi bahwa timnas Indonesia bakal jadi negara terkuat di Asia Tenggara dalam waktu dekat. Hal itu disampaikan usai timnas Indonesia berhasil mengalahkan Arab Saudi di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Kim Pan-gon menyatakan seperti itu tentu karena tak luput dari prestasi yang baru saja diraih timnas Indonesia. Seperti diketahui, skuad Garuda sukses berada di posisi 3 klasemen dengan raihan 6 poin dan sedikit lagi lolos Piala Dunia 2026. Kim Pan-gon berpendapat, dengan sejarah yang terus tercipta, timnas Indonesia akan menjadi negara terkuat di Asia Tenggara. Walau begitu, kompatriot Shin Tae-yong ini juga mengingatkan kepada seluruh negara di ASEAN untuk tidak mau kalah dengan prestasi negara tetangganya ini. Menurut saya, Indonesia akan segera menjadi tim terdepan di wilayah Asia Tenggara. Mereka telah berupaya keras, namun bagi saya, seluruh negara di ASEAN harus terus memberikan tantangan. Tutur Kim Pan-gon, dipetik dari Makan Bola. Apalagi jika Indonesia terus mendatangkan pemain keturunan yang bermain di liga-liga top Eropa, ini akan semakin menakutkan, tegasnya.